pelajaran ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa susah. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Apa pelajaran kemarin? Iya, struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yakni bisa dibaca sama-sama? Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Setelah itu, ini indikator yang akan kita capai. Yang pertama adalah menyusun kerangka teks prosedur. Berikut tujuan pembelajarannya, biar kerja yang membaca. Melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu menyusun kerangka teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan secara tepat, serta menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan secara tepat. Nih, sebelum kita sampai di langkah menyusun teks prosedur, sebelumnya kita sudah mempelajari yang pertama ada pengertian teks prosedur, kedua struktur atau bagian-bagiannya, dan kemudian aspek kebahasaan. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Ada berapa langkahnya? 5. Yang pertama, menentukan topik. Maksudnya apa sih menentukan topik? Ini menentukan kita mau membuat teks prosedur apa. Kemarin kan tujuannya ada 3, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan menggunakan sesuatu. Seperti itu, ya kan? Berikutnya yang kedua ada mengumpulkan informasi. Misal nih, saya mau membuat nasi goreng misal. Mau membuat nasi goreng, informasinya dari mana? Dari mana? Google. Nah, ya bisa dari internet, bisa. Sekarang bisa ya lewat HP. Dari buku resep bisa? Bisa. Tanya ke mama bisa? Bisa. Ketiga, membuat kerangka teks. Kerangka itu apa? Kerangka itu rancangan. Berikutnya, mengembangkan kerangka menjadi kali minyak goreng. Minyak gorengnya seberapa? Apakah 1 gelas? Apakah 2 sendok makan cukup? Setelah semuanya menjadi kalimat, kerangkanya disusun menjadi teks prosedur sesuai struktur dan kalimat. Maksudnya apa Bu sesuai struktur? Strukturnya tadi yang pertama tujuan. Berarti judul ada di paling atas. Setelah judul, boleh langsung langkah-langkah? Tidak. Apa dulu? Bahan. Nah, bahan dan alat. Itu namanya menyusun teks prosedur sesuai struktur. Sesuai kaidah kebahasaan misalnya menggunakan kalimat perintah. Berarti misal tuangkan atau tuanglah. Nah, tambahanlah kan ini namanya kalimat perintah. Harus diperhatikan itu. Sampai sini ada pertanyaan langkah-langkah menulis teks prosedur. Contoh yang kemarin kita sudah bahas cara membuat nasi goreng. Kita bagi dulu kelompoknya. Ini kan masih laki-laki semua, perempuan semua. Kelompok 1 ada Adit, Makmur, Salwa, dan Nur Afi. Di sini, pindah ke sini. Perwakilan kelompok satu-satu maju ke depan. Semuanya sudah mendapatkan? Banyaknya yang dikasih biar ya. Yang pertama ada contoh teks cara membuat nasi goreng. Ini contoh teksnya. Kemudian yang kedua ada LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Berikutnya ada yang besar. Nah, kertas ini nanti digunakan untuk menulis teksnya. Kalau sudah selesai kerangka teksnya, nulisnya di sini. Kemudian dapat 1 lem untuk menempel apa? Teksnya apa? Uang? Sayangnya bukan. Nah,
gambarnya ini. Nah, apa itu? Dapat apa? Gambar apa itu? Kira-kira apa itu kalau dilihat? Kopi. Membuat kopi. Kelompoknya Randy membuat wedang jahe. Nah, itu nanti ditempel di NKPD yang pertama. Kerangka teksnya di sini sudah disediakan. Kemudian ada lagi amplopnya. Apa isinya? Nah, tanda ini nanti digunakan kalian ketika memberikan nilai ke kelompok yang lain. Nanti di bawah sini. Setelah kalian menyelesaikan teksnya, nanti Diana jelaskan cara menilai teks teman kalian. Jadi yang tanda love ini disimpan dulu ya. Gambarnya dulu ya ditempel. Kalau sudah selesai, nanti Diana jelaskan bagaimana cara menilai teksnya. Sekarang Diana beri waktu 15 menit untuk menyusun kerangka dan menulis teksnya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua guru. Sambil menunggu teman kalian menyelesaikan kelompok 3 dan kelompok 4, coba dilihat yang kertas besar yang diberi Diana. Nah, kertas besar, kertas warna-warni itu di bawahnya ada tulisan apa? Instrumen penilaian. Ada berapa macam yang dinilai? Terakhir, Ejaan dan tanda baca. ini apa? Belum. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kesesuaian isi dengan topik. Bisa. Tadi ada yang cara membuat jus stroberi, ada tahunya siapa? Jus stroberi. Nomor 1. Nah, sisa judulnya cara membuat jus stroberi. Di dalam bahan dan alat misal terdapat 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Cocok tidak dengan topiknya? Nah, kalau tidak, tadi yang di amplop Diana tadi kita sudah diberi tanda warna dan tanda silang. Kalau sesuai diberi tanda atau tanda silang. Kalau tidak sesuai diberi tanda atau tanda silang. Jadi kalau misalnya tulisan kali itu teman kalian itu sudah sesuai diberi kalau salah diberi X. Baik, satu kelompok kan ada 4 siswa, ya kan? Nah, kita hari ini tidak presentasi ke depan kelas, tapi kalian presentasi sendiri-sendiri di meja kalian. Dengan catatan 4 orang siswa, 2 tetap tinggal di meja memberikan penjelasan. Kalau nanti ada teman yang bertanya. Nah, 2 yang lain disuruh apa, Bu? 2 yang lain pergi ke kelompok temannya untuk menilai. Kan ada tanda log dan tanda X-nya itu di bawah. Tugas teman kalian dibaca, kemudian dilihat sesuai tidak dengan topiknya. Kosakatanya sudah benar tidak? Baik, kelompok 1 siapa yang tinggal, siapa yang pergi ke kelompok yang lain? Oke, yang laki-laki yang pergi. Sudah siap? Sudah siap? Yang berkunjung ke kelompok lain silakan berdiri. Nah, tinggal di meja silakan presentasi ke teman-teman kalian. Oke, yuk.
asin, 4 200 ml air matang, 5 6 kotak kecil es batu. Langkah 1. Cuci buah stroberi sampai bersih, kemudian buang santai. 2. Potong-potong buah stroberi, masukkan ke dalam blender, tambahkan air, kental manis, dan gula. 3. Blender sampai tercampur rata dengan gula. Silakan kembali ke kelompoknya lagi. Baik, sudah semua dari karya-karya sudah dinilai oleh teman kalian. Gimana? Dan yang dapat tanda apa tanda silang? Yang masih ada tanda X-nya, berarti ada yang salah. Benahi kembali. Yang sudah benar dari bagus supaya sudah benar, baik dari strukturnya maupun kebiasaannya. Sudah benar semua ya. Sudah benar semua? Beri terus untuk kalian semua. Bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Menyenangkan? Ini tadi kita belajar tentang apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Atau bareng-bareng? Hari ini kita belajar tentang apa? Menulis. Hari ini kita belajar menulis teks struktur dengan memperhatikan apa? Struktur dan aspek bahasa. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan pindah bab. Nah, jadi setelah teks prosedur kita nanti akan belajar tentang teks berita. Silakan dikumpulkan NKTC dan kertasnya. Tunjukkan sini. Tadi di awal pembelajaran dibimbing oleh ketua kelas. Sekarang Bu Yana minta bantuan juga ketua kelas untuk berdoa, memimpin teman-temannya berdoa. Untuk menutup pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Tetap jaga kesehatan, ini musim hujan untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang ini yang